Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya dari kelompok 4 akan melakukan wawancara kepada salah satu dosen Unhal Songo yang ternyata adalah seorang penulis. Bagaimana lanjutan dari video ini? Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Maghfiratul Nurul Azizah, NIM 021. Saya Resalina Rasidina dari NIM 017. Saya Siti Riyadatul Jannah dari NIM 019. Saya Sandia Piana Kurnia Dewi, NIM 020. Saya Aulia Nur Andita Putri dengan NIM 022. Saya Hiriyatul Muna dengan NIM 023. Saya Akmal Rojak, NIM 024. Saya Asla Hidibatul Niswa dengan NIM 025. Saya Mahia dengan NIM 026. Saya Anissa Adila, NIM 027. Saya Alma Alwarif Atin, NIM 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai pewawancara satu yang bernama Anissa Adila. Dan saya Siti Riyadatul Jannah sebagai pewawancara 2. Di sini kami akan mewawancarai salah satu dosen UIN, yaitu Bapak Aam Kamil. Pak, mohon maaf, kami dari kelompok 4 ingin melaksanakan tugas UTS, yaitu dengan mewawancarai salah satu dosen UIN. Itu. Terus, mohon maaf, meminta waktunya sebentar ya Pak ya. Pertanyaan pertama, kalau boleh tahu, di mana Pak Aam dulu memulai pendidikan? Saya memulai pendidikan mulai dari TK. Iya, Pak. TK dulu di Gresik, sempat mondok TK kecil itu di Gresik di Sidayu. Kemudian TK besar ikut kakek di Bunah sampai lulus MI, kemudian MTS Alia mondok dan sekolah di Jombang, Tambak Beras. Kemudian kuliah S1 di Universitas PGRI di Banda Surabaya. Kemudian S2-nya di Universitas Negeri Surabaya. Kalau boleh tahu Pak, jurusan yang Bapak ambil saat kuliah itu apa ya Pak, dari S1 sama S2? Saya ambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Karena memang sudah kurang lebih kelas 2 MTS ya. Kelas 2 MTS itu saya pertama kali berjumpa dengan yang namanya puisi. Itu dipertemukan dengan puisi karya satu Rendra, Gugur, judulnya Gugur. Kemudian yang kedua M. Ainun Najib, judulnya Rumah Cor Api. Kemudian yang ketiga Taufik Ismail, saya lupa yang ketiga ini. Setelah karena suka kelas 2 MTS itu, saya akhirnya lebih sering lagi membaca karya-karya orang lain untuk menulis puisi. Sampai akhirnya berlanjut ke tingkat aliyah, saya ambil jurusan bahasa dan konsentrasi saya ada di antropologi serta sastra Indonesia ketika SMA. Karenanya ketika S1 sempat ambil jurusan PGSD, tetapi lebih ngeh dan lebih nyaman di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, dan itu berlanjut ke S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Terus apa sih Pak tujuan atau motivasi Bapak mengambil jurusan tersebut? Apa ada motivasi dari keluarga atau emang dari dalam diri Bapak itu udah suka sekali dengan bahasa Indonesia? Kalau dari keluarga nggak ada sih, karena kebetulan ayah saya itu guru SD di bidang terutama mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila. Jadi ayah saya itu guru SD Pancasila, kemudian saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba kepingin jadi guru, karena Pak D juga guru, Pak Lek juga guru, kakek saya dulu juga guru, jadi keluarga guru. Tetapi dalam hal kenapa bahasa Indonesia, saya menemukan alasan itu ketika di kelas 2 MAN oleh seorang guru, Pak Arifin. Beliau memberi gambaran, sastra itu satu-satunya ilmu yang bisa menampung, yang bisa mengayomi semua keilmuan. Contoh, di dalam novel kita bisa menemukan cerita-cerita fantasi. Di dalam novel kita bisa menemukan rumus-rumus kimia. Di dalam novel kita bisa belajar tentang ilmu politik. Di dalam novel kita bisa belajar tentang
konflik sosial, teori-teori filsafat barat. Nah, sastra itu mampu menjangkau ke mereka, ke ilmu-ilmu lain gitu. Jadi emang dari diri bapak ya bapak dari dulu suka bahasa Indonesia kayak seperti itu. Insya Allah dari dalam diri. Selanjutnya buku pertama kali yang bapak baca itu kalau boleh tahu apa sih pak? Buku ketika kelas 2 MTS juga. Jadi MTS itu kelas 1 MTS saya mondok di Jombang tapi di Ngoro. Ada namanya pesantren At-Tahdzib. Tapi kemudian kelas 2 saya pindah ke Tambak Beras Jombang sampai lulus MAN. Nah, saya kenal dengan namanya buku, terutama novel itu di kelas 2 MTS juga ketika di Pondok Tambak Beras. Dan buku pertama yang saya baca dan saya ingat sampai sekarang adalah Ayat-Ayat Cinta Habibur Rahman Al-Sarazi, ya kan, anak santri kan bacanya gitu, kemudian di copy paste dikit-dikit buat surat cinta buat santriwati kan gitu kan, anak pondok itu. Jadi Ayat-Ayat Cinta yang pertama saya baca. Terus dari sekian banyak buku yang bapak baca itu salah satu buku yang paling menarik dari bapak itu buku apa sih pak? Semuanya menarik, hanya saja tidak, semisal ini satu buku ya, tidak semua buku itu sepenuhnya menarik. Akan ada bagian-bagian tertentu yang membuat kita tertarik gitu kan. Semisal di novel A kita suka dengan konfliknya, di novel B kita suka dengan karakter tokohnya. Contoh yang sekarang lagi booming kan ini ya, Hilma Anis. Yeah. Saya juga apa judulnya? Hati Suhita. Hati Suhita. Nah, itu kan kalau kita kebanyakan suka dengan karakter perempuannya kan, keren, tabah, dan punya wawasan intelektual. Juga ya pak ya. Kalau saya Suhita lebih cenderung suka ke watak tokoh perempuannya. Jadi setiap buku ada beberapa part yang saya suka gitu. Terus dari dalam diri bapak nih, seorang Pak Aam itu lebih hobi ke menulis apa membaca gitu? Karena kan dari sekian banyak karya tulis yang bapak up di website gitu, itu yang termasuk hobi bapak itu lebih condong ke menulis apa membaca? Nah, ini dua ya pilihannya ya? Iya. Karena kalau dilihat dari web itu bapak seorang karya sastra yang mampu mengubah kata yang sangat indah gitu. Masa? Iya, seperti itu. Ya, kalau hobi sih sebetulnya hobi saya itu ngopi gitu kan, di warung-warung kopi. Kalau di sini istilahnya burjo ya. Kalau di Jawa Timur warung hijau atau warkop atau warung. Nah, karena kalau di warung itu kami dulu, saya terutama ketemu dengan kawan itu nggak hanya ngerumpi suatu hal, tapi juga mendiskusikan suatu buku, mendiskusikan suatu teori, kemudian menangkap peristiwa semacam contoh, wah ini ada penangkapan seseorang oleh KPK, ini pasti ada konspirasi. Lah, konspirasi kan ada teorinya, kita diskusi di situ. Jadi kalau hobi sebetulnya sih ngopi, olah pikir bahasanya kan. Tapi kalau ditanya lebih cenderung ke menulis atau membaca, saya dua-duanya mbak. Sedang berusaha untuk gemar membaca dan gemar menulis. Karena kalau saya hanya menulis saja tanpa membaca, tulisan saya menjadi kosong. Tulisan apa kok seperti tulisan seorang penyamun gitu kan. Tapi kalau hanya membaca saja, tidak ditularkan, tidak diungkapkan dengan tulisan, hanya dengan lisan, maka tidak akan menjadi abadi. Kalau kata Khairul kan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu caranya kan dengan menulis, salah satu caranya gitu. Terus karya tulis pertama kali yang bapak rilis itu apa pak? Puisi. Judulnya apa kalau boleh tahu? Lupa. itu saya tulis ketika kelas 2 MTS. Jadi kan kelas 2 MTS tadi kan saya ketemu dengan puisinya Rendra, puisinya MH atau Cak Nun, puisinya Taufik. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian ada mading sekolah memberi pengumuman, barang siapa yang tulisannya dimuat di mading akan mendapatkan honor berapa ribu, 2000 atau 1000 dulu lupa. Tapi kan itu sudah keren. Di zaman saya uang 2000 itu sudah bisa mentraktir teman-teman makan gitu kan. Jadi saya menulis untuk mencari uang ketika itu. Yang saya tulis ke mading, yang saya kirim ke mading adalah puisi, tapi saya lupa puisinya apa. Kalau isinya tentang apa pak puisinya? Benar-benar lupa. Benar-benar lupa. Karena tidak terdokumentasi dengan baik ketika MTS. Tapi kalau puisi-puisi ketika aliyah masih terdokumentasi dengan baik. Terus waktu dan tempat yang paling terbaik bagi bapak untuk menulis itu apa sih pak?
apa sebelum menulis itu Bapak harus, kalau zaman anak sekarang itu kan healing ya Pak. Nah itu seperti apa sih Pak waktu terbaik buat Bapak atau menulis? harus senja-senja ngono ya. Iya. Anak senja. Mungkin jalan-jalan dulu kita mencari inspirasi. Kalau Bapak kan condongnya ke ngopi dulu baru menulis apa gimana gitu. Kalau waktu untuk menulis sih tidak ada waktu khusus Mbak. Cuman saya kalau nulis dalam konteks sastra ya, itu cenderung berada di samping keramaian. Jadi bukan di kesepian, bukan di keramaian, tapi berada di samping keramaian. Contoh, ketika kalian ada di sini siang sampai malam gitu kan, saya akan mungkin di luar sendirian, rokokan, baca-baca referensi sambil nulis gitu. Jadi kalau benar-benar ramai kayak gini di tengah keramaian saya nggak bisa nugas. Tapi kalau sepi sendirian juga nggak bisa nugas. Jadi harus ada seseorang atau orang lain yang nggak tahu ngapain gitu di samping saya, itu baru bisa nulis. Karena celutukannya itu menginspirasi gitu. Kemudian kalau inspirasi atau ide menulis itu ada banyak. Satu ketika saya pernah dari Simpang 5 mau ke kampus, mau balik ke kontrakan sini sama istri sama anak juga. Dari Simpang 5 ke sini kan kita melewati lampu merah Krapyak. Nah di lampu merah Krapyak itu posisi matahari senja sedang sendu-sendunya gitu kan. Kemudian bersaut kemudian ada azan maghrib. Jadi senja, jalanannya kuning, langitnya kuning, kemudian ada suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan seru banget. Tapi ada satu hal yang menjadikan ide dalam visi saya ketika momen itu, yaitu ada seorang anak kecil yang jualan koran. Itu inspiring banget buat saya, sangat menginspirasi dalam artian koran itu kan harusnya dijual pagi. Oke, kalau sudah siang kan pasti nggak laku. Terlebih sekarang berita juga sudah bisa diakses di internet melalui gawai. Kok ya masih ada anak kecil yang jualan koran sore hari menjelang petang hanya untuk mencari mungkin sesuap nasi atau uang jajan. Itu miris banget menurut saya. Terlebih di lampu merah itu kan, di seberang lampu merah sebelah kiri ada masjid, di seberang sebelah kanan lampu merah Krapyak ada kampus. Loh, kok aneh banget ya menurut saya, ini sesuatu yang ganjil. Meskipun suasananya romantis ya, ada senja, ada azan maghrib, tapi ada peristiwa yang menyayat hati ketika anak kecil yang jualan koran tadi. Padahal kan kalau ada sumber masjid harusnya kan orang berderma dengan baik, bersedekah dengan baik, sehingga tidak ada anak kecil yang jualan koran sampai malam hari. Padahal kalau orang-orang kampus di dekat situ peduli dengan sosial, peduli dengan lingkungan, harusnya tidak ada anak kecil yang meminta-minta seperti itu. Itu peristiwa yang inspiring banget buat saya. Kemudian di sisi lain, inspirasi juga datang dari kapan hari ketika demo BBM. Oh, waktu mungkin 1 minggu yang lalu ya Pak ya? Beberapa pekan yang lalu ya, demo BBM. Jadi kan saya termasuk orang yang menjadi korban dalam kebijakan BBM kan, BBM naik. Tapi saya menemukan peristiwa ketika mengantri di SPBU Ngalian. Itu kan antrian panjang banget kan, hampir nggak pernah sepi kan kalau di Ngalian. Itu saya lihat kok banyak mahasiswa yang ngantri SPBU tetapi kendaraannya tidak dimatikan. Padahal posisi ngantri kan, kendaraan sedang stay, sedang tidak berjalan, tetapi mesin sedang dinyalakan. Dalam artian katanya demo BBM mahal, tapi kok malah membuang-buang BBM gitu kan. Itu datang dari situ. Dan kalau buntu, kita bisa membaca-baca referensi. Kebetulan ada banyak buku. Oh, itu buku bisa dibuat ganjal. Jadi kalau buntu ingin nulis apa gitu kan, baca-baca dulu, nanti pasti adalah sesuatu yang menginspirasi baru kita tulis. Itu kalau dalam konteks sastra. Selanjutnya nih Pak, penulis yang paling Bapak kagumi sejak zaman dulu sampai zaman sekarang ini siapa gitu Pak, yang sangat-sangat memotivasi Bapak? Kalau kamu siapa? Kalau saya pertama kali ya Pak, saya baca novel itu ya novelnya Hilma Anis. Hati Sita itu. Itu kan baru 2018 ya? Iya, itu waktu saya SMA. 2018 ya? Waktu saya SMA kan yang punya novel itu 1 orang. Jadi gantian. Terus kok menarik.
akhirnya menarik karena di akhir sudah muncul rasa sayang. Kan awalnya Gus Biru itu dijodohkan oleh orang tuanya sama siapa ya? Lemah Alina Zulita. Gus Biru itu seorang aktivis yang sangat harus bisa melawan pendapat orang tua, karena dia seorang aktivis organisasi harus bisa melawan pendapat itu, Pak. Karena kan kalau di organisasi kampus harus bisa melawan takdir dirinya sendiri gitu loh, Pak. Setelah itu, dan sebelum dijodohkan itu, Gus Biru ini sudah mempunyai pacar. Kalau zaman sekarang namanya pacar, namanya itu Rengganis. Nah, sampai hafal nama pacarnya. Iya, Rengganis, Ratna Rengganis namanya. Ratna Rengganis. Terus ya setelah 6 bulan itu kalau dari novel yang saya baca, 6 bulan itu belum diperlakukan seperti sama istri. Kan karena kan belum ada rasa cinta ya Pak, katanya itu di novel tersebut. Nah, dari novel Hilma Anis itu dapat ditarik kesimpulan bagi saya itu karena kesabaran seorang Ning Alina tadi untuk menaklukkan hatinya Gus Biru itu sangat panjang. Karena Ning Alina ini kan setelah menikah diboyong mertuanya. Jadi dia itu di rumah Gus Biru itu ya ngabdi kayak gitu di dalam, karena kan di rumahnya Gus Biru ada pondok kayak gitu Pak. Jadi ya menurut saya kalau penulis terfavorit ya itu karena dari cerita dari awal sampai akhir itu tidak monoton. Banyak pengetahuan. Iya, banyak pengetahuan. Terus juga banyak dari wayang. Iya, dari wayang. Terus kata-katanya dari, kalau saya mengikuti IG-nya Neng Hilma Anis itu kata-katanya itu menyentuh. Jadi kalau saya itu lupa ya Pak, kalau perempuan itu harus lemah lembut kayak gitu. Saya itu pernah scroll Instagram postingannya Neng Hilma itu ya, kalau berbicara tentang perempuan itu lembut sekali kayak gitu. Jadi bisa diibaratkan dengan wayang juga, dengan tanaman yang beliau suka seperti itu. Kalau kamu siapa penulis favorit? Jadi menurut Bapak, siapa penulis yang Bapak favorit di Indonesia? Kalau sekarang kan lagi musim film Anis ya. Kalau saya sih ada beberapa ya. Kalau di esai, penulisan esai saya suka tulisannya AS Laksana. Jadi nanti silakan dicek di internet AS Laksana, itu bagus-bagus esainya. Kemudian kalau novel yang terkini, yang era 2000-an, ada namanya Eka Kurniawan. Eka Kurniawan itu salah satu novelnya sempat menjadi trending tidak hanya di Indonesia tapi juga di Amerika, bahkan di Jerman, dapat penghargaan Book Prize of the Year. Itu kalau puisi ada banyak sih malahannya, terutama ada di Amir Hamzah, Rendra, MH, kemudian Gusmus, kemudian Sutarji, ada banyak kalau puisi. Tapi kalau esai saya suka yang AS Laksana. Kalau boleh tahu, kapan Bapak menyukai karya tulis? Menyukai karya tulis? Mulai menyukai karya tulis itu dalam konteks sastra, saya suka mulai MTS kelas 2 tadi ya, gara-gara puisi. Jadi itu kan momennya ada kelas meeting. Kelas meeting itu lomba antar kelas dalam satu sekolahan. Kemudian salah satu lombanya ada rangkai lomba baca puisi. Lah puisi yang dilombakan itu ya puisi itu tadi. Jadi mulai saat itu saya suka baca puisi. Itu kelas 2 MTS berarti tahun 2006 atau 2005 ya. Jadi saya masih 3 tahun berarti ya. Oh iya? Iya, saya 2002 soalnya. Nah, jadi apakah ada hambatan ketika Bapak membuat karya tulis? Hambatan apa ya? Hambatan ketika menulis mungkin ya, satu, kehabisan rokok. Kehabisan rokok. Kemudian apalagi hambatan menulis, baterai ponsel habis. Kan kita nulis kan, kalau saya terutama kan bukan tipikal orang yang menulis secara disiplin ya. Jangan ditiru. Jadi kalau orang-orang top, orang-orang keren itu menyediakan waktu khusus dalam 1 hari untuk menulis. Nah, saya bukan termasuk orang yang seperti itu. Tapi sedang berusaha untuk ke situ. Jadi kalau baterai ponsel saya habis, itu bingung, waduh, dicatat dicatat di mana ya?
Otomatis kan kita harus cari kertas, cari pulpen, itu juga buntu juga ketika nyari kertas pulpen idenya hilang. Itu termasuk hambatan menurut saya. Jadi satu kehabisan rokok, dua baterai ponsel habis gitu. Terus apakah solusi yang tepat buat menghadapi hambatan tersebut? Solusi yang tepat beli rokok. Cas HP gitu ya. Cas HP. Gitu. Ada berapakah hasil karya yang sudah Bapak hasilkan? Aduh, berapa ya? Nah, seperti itu nih. Tapi kalau buku tunggal puisi baru satu. Kalau buku puisi bersama ada beberapa, saya tidak hafal juga ya. Kemudian apalagi kumpulan esai ada yang bersama tapi nggak hafal nih Mbak, belum pernah saya list. Itu menarik, nanti saya akan pastikan kata-kata saya untuk di list. Jadi ada beberapa, nggak banyak juga sih, beberapa. Selanjutnya ketika Bapak menghasilkan karya tulis tersebut, Bapak mempublikasikan itu lewat media apa saja? Kalau di awal-awal dulu ketika saya satu mempublikasikannya melalui Facebook. Jadi dibuat status Facebook gitu kan, karena zaman segitu kan status Facebook itu sudah seperti apa gitu kan, alay-alay gitu kan, Bucin. ya campur-campur bucin. Kemudian mempublikasikannya melalui pertama kali saya mempublikasikan tulisan secara resmi selain mading itu ada di majalah. Ketika saya aliyah di Jombang itu ada majalah antar sekolah, majalah pelajar antar sekolah di tingkat kabupaten, saya lupa namanya. Setelah itu saya pertama kali nulis cerpen di situ, kemudian dapat honor di situ. Jadi menulis profesional mungkin ketika 2 MTS, tapi profesional yang agak serius melalui majalah eksternal, majalah pelajar, dapat honor ketika aliyah kelas berapa ya, 2 atau 3 ya tuh. Kemudian selain majalah ada juga di internet, website, kemudian di edaran, kalau di sini namanya apa ya, surat edaran. Kalau di kampus namanya SKM ya, surat kabar mahasiswa gitu kan. Iya, Nah seperti itu juga sempat nulis seperti itu. Kemudian terakhir tahun kemarin dimuat di Suara Merdeka juga, di koran. Sebelumnya juga pernah di koran di Jawa Pos. Lupa ya Mbak, ada banyak media, jadi yang penting kita nulis, nanti dikirim kemana itu urusan belakangan gitu aja kalau saya sih. Jadi untuk apa tadi yang Bapak publikasikan berarti sesuai zamannya gitu? Enggak juga. Terus? Enggak juga. Contoh puisi saya yang 2 atau 3 minggu yang lalu dimuat di suatu media itu kan puisi yang saya tulis tahun 2018, 2019, 2020. Saya pilih satu-satu yang setema gitu kan, yang kiranya sesuai dengan visi dari media tersebut. Kemudian, nah contoh lain buku saya yang buku puisi Garwa itu kan, ada nggak di situ? Nggak ada. Buku puisi Garwa itu berisi puisi-puisi yang saya tulis di Facebook, yang saya kirim ke mantan pacar saya, gitu kan. Jadi mantan pacar ya sekarang. Jadi dulu kan iseng-iseng aja nulis puisi kan, di warung kopi nungguin pacar aja, katanya jadi janjian jam 9 kok jam 10 masih belum muncul ya dari kosannya. Kan kita nunggu kan, dan kita nunggu kan akhirnya nemu ide buat nulis puisi gitu kan. Jadi puisi-puisi itu ternyata saya himpun jadi buku puisi, yang mana buku puisi tersebut menjadi souvenir pernikahan. Jadi deh gitu. Terus selanjutnya nih Pak, dari karya tulis yang Bapak hasilkan itu, apakah dari hati kecil Bapak itu pengen jadi penulis atau gimana, atau pengen jadi dosen plus penulis? Oh gitu ya, sulit banget pertanyaannya. Saya itu mengagumi 2 tokoh ya, terutama ya yang sangat menginspirasi saya. Satu, Mas Cokro Aminoto. Tahu? Nggak tahu. Mas Cokro Aminoto nggak tahu. Mungkin tokoh lama ya Pak? Tokoh lama, tokoh nasional tahun 1920-an. Mas Cokro itu mahal guru, ada filmnya kok, MD Entertainment filmnya. Beliau itu guru yang memiliki banyak murid hebat. Salah satunya Soekarno, kemudian ada Semaun, ada Sapudin, dan ada, jadi guru yang murid-muridnya hebat-hebat semua.
Mulai suatu ketika Mas Cokro bilang kepada murid-muridnya, kalau kamu ingin menjadi pemimpin, maka kamu harus memiliki minimal 3 poin. Yang pertama, kamu harus menulis. Yang kedua, kamu harus menulislah, berpikirlah seperti jurnalis, berbicaralah seperti orator, bertindaklah seperti apa gitu, saya lupa. Itu. Kemudian yang kedua, tokoh yang sangat menginspirasi saya juga, tokoh nasional, pahlawan nasional, Kiai Haji Wahab. Dan beliau mengajarkan bahwasanya untuk menjadi sesuatu yang berdikari kita harus melengkapi diri sendiri, terutama dalam organisasi ya. Jadi kalau ada teman-teman HMJ atau ikatan mahasiswa ketemu saya itu ya saya nasihati cuman apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Wahab. Dalam artian sebuah organisasi haruslah mandiri dalam hal ekonomi, jangan bergantung pada kampus meskipun dapat stok dari kampus kan. Dalam artian kalian harus mempunyai badan usaha sendiri, caranya harus punya usaha sendiri sehingga tidak bergantung dengan orang lain. Kemudian harus punya ideologi yang kuat, dalam artian taswirul afkar istilahnya Mbak Wahab itu kan. Jadi harus ada diskusi-diskusi intelektual. Kemudian yang ketiga adalah tadi apa yang pertama? Ekonomi, mandiri mandiri secara ideologi. Kemudian yang terakhir mandiri secara apa ya, saya lupa, mesti lupa yang ketiga. Itulah pokoknya. Jadi bahwa mencontohkan segalanya. Jadi idola saya sekarang masih 2 orang tersebut, 1 Mas Cokro, 2 Kiai Haji Wahab. Dan kalau saya nggak salah baca ya Pak, saya itu sudah pernah baca itu puisi yang Bapak cerpen ya, cerpen yang Bapak buat di yang temanya Kiai Haji Wahab yang jadi muat di web. Masa sih? Iya, saya sudah waktu kan sebelum UTS, UAS ya, UAS buat cerpen itu. Itu terus selanjutnya hal-hal apa saja ya Pak yang untuk hal-hal apa saja yang Bapak persiapkan untuk membuat karya tulis? Kalau membuat cerpen ya, kalau membuat puisi dengan membuat cerpen bagi saya itu sesuatu yang berbeda banget. Kalau saya membuat puisi yang dipersiapkan adalah rokok, kopi gitu. Kemudian kalau membuat cerpen itu saya benar-benar butuh referensi. Terus kalau inspirasi juga dari referensi tersebut ya Pak? Inspirasinya belakangan atau nggak tahu dari mana, tapi ketika saya menemukan satu ide, saya harus menulis tentang contoh Mbak Wahab, maka saya harus membutuhkan banyak referensi tentang Mbak Wahab, buku-buku tentang Mbak Wahab. Itu persiapan yang akan sulit. Seperti sekarang ini, saya ingin membuat cerpen tentang Kiai Haji Soleh Darat. Tahu kan ya, Mbak Soleh Darat? Itu saya membeli buku-buku beliau, ada buku hikam, ada buku apa itu, belum selesai saya baca. Jadi dalam hal menulis puisi saya cuma butuh kopi sama referensi puisi-puisi yang ada di internet. Tapi kalau membuat cerpen saya benar-benar butuh referensi yang akurat gitu kan. Karena saya tipikal orang yang membuat cerpen semi biografis gitu kan. Jadi menceritakan kisah seseorang. Dan itu belum selesai saya baca satu buku. Ada berapa yang saya beli, ada 2 bukunya Mbak Soleh Darat. Belum selesai saya baca. Padahal saya ingin banget nulis cerpen tentang beliau gitu. Terus kalau inspirasi datang dari siapa Pak? Misal dari sendiri atau dari family atau orang lain? Family, support sistemnya seperti apa gitu Pak? Tidak selalu satu sih. Ada kalanya tiba-tiba datang sendiri. Ada kalanya ada teman-teman yang nyeletuk atau berbicara apa, kemudian ini kok menginspirasi ya gitu. Kemudian ada kalanya ditembak, ditodong, buatkan ini dong, gini dong, puisi buat gini dong. Ya terakhir kemarin diminta istri saya buat puisi tentang Aku Cinta Indonesia, sudah saya buatkan. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama dari diri sendiri, dari lingkungan sosial, yang terakhir dipaksa, ditodong. Mau nggak mau. Terus kesulitan yang Bapak alami saat menghasilkan karya tulis tersebut, untuk membuat karya tulis apa saja Pak? Kesulitan-kesulitannya. Kalau saya yang paling sulit itu yang saya pribadi ya, Iya. alur terutama. Jadi saya itu merasa kurang puas kalau saya menulis puisi atau cerpen tapi alurnya sama dengan puisi dan cerpen yang pernah saya buat. Aduh, kok ini aneh, pernah ini, atau apa ya, majasnya atau gaya bahasanya, waduh ini pernah saya pakai dalam puisi lain atau cerpen lain, kok enggak enak deh, ganti gitu. Kalau waktu untuk membuatnya itu berapa lama Pak? Untuk membuat
karya tulis? Bergantung. Ada yang sekali jadi, ada yang satu malam, ada Sekali yang jadi ya, Pak? ada yang kalau contoh yang cerpen tentang bawah tadi itu hampir setahun kalau nggak salah, karena mengumpulkan referensi-referensi. Contoh referensi yang perlu saya butuhkan dalam cerpen bawah itu kan saya harus tahu di daerah mana penerbitan bawah kan ada penerbitan juga kan di dalam novel itu. Nah, nama penerbitannya apa, kemudian fotonya kalau ada itu kondisi geografis secara real itu bagaimana untuk saya terapkan di dalam cerpen. Itu yang Terus biasanya dari teman-teman atau dari diri sendiri kan kalau menghasilkan karya tulis pasti ada keraguan ya Pak. Mungkin Bapak juga memiliki atau tidak untuk keraguan dalam menulis? kalau keraguan sih nggak ada, tapi kalau kita dan teman-teman biasanya itu bukan ragu, lebih cenderung ke malu. Aku nulis gini, aduh nanti kalau dibaca teman-teman gimana? Itu kan penyakitnya orang Indonesia kan seperti itu. Aku tak nulis puisi tentang ini, aduh tapi kalau dibaca orang gimana? Minder sih ya, minder mungkin ya. Terus untuk cara mengatasi keraguan tersebut itu apa saja Pak? Kalau saya sih sejak dulu EGP ya orangnya. EGP tahu. Memang gue pikir. Yang penting saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya tulis gitu aja sih. Selebihnya EGP. Itu. Untuk karya tulis yang sudah yang pernah Bapak terbitkan itu apa Pak? Satu karya tulis yang Bapak ingat? Banyak Mbak. Puisi ada, cerpen ada, artikel ilmiah ada, proceeding ada, apalagi ya? Banyak. Lupa Pak, gimana waktunya? Kapan? Lupa, banyak kan banyak ya. Kalau nulis kan banyak banget ya. Menarik, perlu diinventarisir ya. Lupa banyak insya Allah. Terus hal apa yang membuat Bapak semangat sampai ke tahap yang sangat luar biasa? Semangat menulis. Iya, sampai Bapak seperti yang menjadi sekarang yang Bapak Aam yang sangat luar biasa. Masa sih. Iya, karena menghasilkan beberapa banyak karya tulis. Kalau saya sih kenapa harus menulis? Satu, kata Khairil kan aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Maka caranya adalah menulis. Usia saya mungkin besok meninggal, atau mentok-mentok 63 tahun saya meninggal. Tapi setelah saya meninggal apakah akan saya dikenang menjadi seseorang? Itu kan melalui tulisan caranya, melalui karya. Itu jadi kata Khairil kalau ingin hidup 1000 tahun lagi menulis. Kemudian kata Ghazali, Imam Ghazali, kalau kamu bukan anak raja, menulislah. Tuh, tapi kalau saya butuh menulis karena dua hal terutama ya, selain alasan yang indah tadi. Kalau saya saya butuh pelampiasan. Jadi nggak mungkin saya protes dengan membabi buta. Contoh BBM tadi kan, saya nggak mungkin protes karena posisi saya sekarang adalah PNS. Ya pemerintah gini-gini nggak mungkin kan. Maka saya luapkan melalui tulisan puisi atau cerpen. Itu karena butuh media untuk mengungkapkan perasaan ya. Karena kalau hanya curhat saja kan nggak rego. Itu kemudian ada kalanya yang kedua, selain karena pelampiasan, yang kedua adalah karena butuh uang. Dulu banget itu. Jadi ketika S1 S2 saya menulis karena butuh uang. Waduh, tanggal tua nih, ngapain ya? Cari uang dari mana ya? Akhirnya nulis, dapat honor. Gitu. Pernah part-time nggak Pak? Part-time itu gimana? Maksudnya selain menulis, Bapak bekerja part-time juga? Oh, banyak sih dulu ya, terutama dulu sih. Ketika S1 itu saya pernah membina pramuka di SD, membina teater di SMK, kemudian ikut jualan stiker spotlight sepeda motor. Tahu spotlight nggak? Kalau jadi sepeda motor yang ganti warna pakai stiker itu namanya spotlight, pernah kayak gitu. Kemudian ketika S2 nyambi ikut jualan stiker, kemudian ikut tukang syuting dangdut. Wah itu saya pernah syuting dangdutan gitu sampai subuh. Kemudian ngamen juga pernah karena gabut ya. Jadi ketika ngerjakan tugas akhir kehabisan uang beli rokok. Gabutnya ngamen berarti ya Pak? Ya karena situasi juga. Jadi kan nggak ada tugas akhir nih di warung. Waduh, uang habis, mau beli rokok nggak ada uang, kopi juga mau habis, gimana ya nyari uang ya? Masa pulang gitu kan. Kemudian ada gitar nganggur, keliling gitu. Lumayan. Bisa buat beli rokok dengan tugas akhir. Kemudian part time
itu sih yang normal ya, yang nggak normal nggak usah disebutkan. Terus cara bagi waktunya gimana Pak? Kan biasanya kalau mahasiswa akhir maupun awal kan banyak tugas ya Pak. Terus cara bagi waktunya, karena kan Bapak juga selain kuliah juga sibuk di luar. Ya itu pentingnya kita ketika kuliah untuk belajar berorganisasi. Jadi ketika S1 saya dulu juga kebetulan ketua MJ, kemudian pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri di Masya BEM. Allah. Lah dari berorganisasi tersebut kita bisa mengatur waktu dengan baik. Jadi mau nggak mau katakan kalau ada tugas kuliah, kalau ada tugas kuliah maupun tidak ada tugas kuliah, setiap setelah maghrib sampai isya harus buka laptop untuk urusan kuliah gitu kan. Selain itu nanti bisa urusan organisasi atau cari uang yang lain. Jadi penting banget ikut organisasi untuk minimal belajar membagi waktu. Untuk nilai-nilai, mohon maaf ya Pak, kalau nilai-nilai itu dalam perkuliahan sejauh ini, Alhamdulillah saya termasuk orang yang tidak pandai. Jadi tapi saya bukan tipikal orang yang pandai, tapi saya insya Allah tipikal orang yang rajin ya. Rajin, jadi pandai kan urusan bonus, tapi rajin itu yang harus dilakukan. Jadi karena tidak pandai dan rajin itu, alhamdulillah saat ini di kampus saya yang S1 dulu, saya diminta menjabat sebagai ketua alumni tingkat fakultas. Padahal aku dulu nggak pinter, tapi mungkin telaten ya, artinya diberi banyak amanat. terus dari sekian bacaan buku yang Bapak baca itu yang paling Bapak suka itu apa? Banyak ya, apa ya? Satu saja Pak, yang paling Bapak suka. Yang paling saya suka apa ya? Banyak mbak. Mungkin itu ya, Ayat Cinta. Karena itu buku pertama yang saya baca. Ayat Cinta, kemudian yang sejenis dengan Ayat Cinta, di bawah lindungan Ka'bah. Wah, itu juga bagus. Atau Tenggelamnya Kapal Van der Wijk juga bagus. Kalau saya tipikal orang yang selera seperti itu. Kalau teman-teman saya kan banyak, ada yang Bumi Manusianya Pram, siapa. Kalau saya suka buku-buku yang agak Islami, kayak Buya Hamka dan lain-lain. Terus selain menempuh pendidikan formal, apakah Bapak memiliki keterampilan lain selain menulis? Benar-benar lain banyak sih mbak. Yang pertama ada ngedit, editor tulisan terutama ya. Saya juga gabung dengan Pak Hamdan. Oh, iya. Betul bertanya Pak Hamdan, saya juga sebagai editor. Kemudian ada Videografi dangdut tadi ya Pak. ya, videografi juga punya. Oke, stop dulu deh. Stop dulu ya. Masuk. Dari keterampilan-keterampilan yang Bapak sebutkan tadi, bagaimana Bapak meluangkan waktu untuk mengerjakan keterampilan tersebut? Seperti kan tadi disebutkan katanya membantu Pak Hamdan jadi editor kayak gitu tuh. Waktu yang paling baik buat meluangkan keterampilan waktu untuk mengerjakan keterampilan tersebut. Nah, yang utama kan tugas saya saat ini adalah mengajar ya. Jadi itu yang harus dijadikan prioritas. Kemudian kalau nggak ada jam ngajar atau nggak ada koreksian, baru mengerjakan tugas lain seperti editor atau edit foto atau video. Jadi keterampilan-keterampilan yang Bapak sebutkan tadi, bagaimana Bapak meluangkan waktu untuk mengerjakan keterampilan tersebut? Seperti kan tadi disebutkan katanya membantu Pak Hamdan jadi editor kayak gitu tuh. Waktu yang paling baik buat untuk mengerjakan keterampilan tersebut. Nah, yang utama kan tugas saya saat ini adalah mengajar ya. Jadi itu yang harus dijadikan prioritas. Kemudian kalau nggak ada jam ngajar atau nggak ada koreksian, baru mengerjakan tugas lain seperti editor atau edit foto atau video. Tadi kan disebutkan Bapak belum bisa memilih karena lebih penting antara maksudnya penting semua antara dosen sama penulis. Terus untuk pertanyaan ini, yang paling penting itu apa Pak? Yang paling penting adalah hidup ya. Hidup dulu baru yang paling penting kan. Yang paling penting adalah satu, saya jadi dosen itu bukan karena saya suka ya, tapi karena saya tidak bisa gitu kan. Asli. Jadi kalau pengalaman kerja yang formal itu saya pernah ngajar di SMP.
kalau wes. Jadi kalau disuruh memilih dosen atau penulis ya bingung juga, karena saya menjadi dosen itu bukan karena saya ingin atau karena saya suka, tapi karena saya tidak bisa. Pengalaman formal pekerjaan saya dulu itu pernah mengajar di SMP, itu menguasai banget, tetapi ada sesuatu yang saya kurang seret. Aduh, kalau ngajar SMP kok kurang bisa bergaul dengan baik ya dengan anak SMP, mereka kurang dewasa atau gimana gitu kan. Akhirnya saya memutuskan studi lanjut S2 saya jadi dosen, dan keputusan menjadi dosen itu bukan karena saya butuh uang atau butuh apa, tapi saya butuh belajar untuk mengajar gitu kan. Saya butuh sesuatu untuk menularkan sesuatu, dalam hal ini selain menulis ya mengajar. Jadi kalau disuruh milih menulis atau mengajar ya nggak tahu ya, karena kalau dosen juga mengajarkan menulis gitu kan, tapi kalau menulis juga mengajarkan bagaimana kita belajar, serba salah, nggak tahu gimana Mbak. Itu ya Pak, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme mungkin ya. Terus jadi untuk apa tadi? Paling penting dari penulis atau dosen, Bapak lebih condong keduanya. Karena kalau menjadi dosen ya kita mengajar untuk menulis. Kalau menulis kita bisa belajar, gitu ya Pak ya. Jadi sekian ya Pak dari kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Pak untuk quotes hari ini. Quotes hari ini ya. Jangan lupa ngopi. Terima kasih ya Pak, mohon maaf untuk waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk teman-teman. Mohon maaf juga jajannya habis. Dan tadi lirik-lirik udah habis. Mohon maaf ya Pak. Belum dicicip padahal ya? Iya belum dicicip. Udah habis. Atas ketersediaan waktu dan tempat Bapak, kami dari kelompok 4 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bapak mau menyumbang tenaga, pikiran dan kelompok 4, terima kasih sekali, dan biaya juga mungkin ya Pak ya. Terima kasih. Jadi cukup itu saja. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak Aam Kamil. Kami dari kelompok 4 mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video wawancara dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.